Peristiwa tragis menimpa seorang balita perempuan berinisial RKR 1,5 tahun, warga perumahan Puri Anggrek lingkungan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbile, Kota Mataram, pada Rabu 20 November 2024, sekitar pukul 1:30 siang saat suasana perumahan tengah sepi. Menurut keterangan Nurma Yunita, pengasuh korban, peristiwa bermula ketika ayah korban pulang menjemput kakaknya dari sekolah. Ayahnya membawa es krim dan almarhumah sangat senang hingga tidak melanjutkan makanannya. Dia langsung meminta es krim tersebut, ungkap Nur, pada Selasa 26 November 2024. Nur kemudian memasukkan sisa es krim ke kulkas dan mengurusi tugas lainnya di dapur. Saat itu korban sempat masuk ke kamar ibunya. Ketika tidak melihat korban di dalam rumah, Nur mencarinya di luar dan menemukan bocah malang itu sudah tergeletak di jalan dengan kepala berlumuran darah. Korban sempat dilarikan ke RS Siloam, namun nyawanya tidak tertolong meskipun sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan dalam perjalanan. Memang saya lihat keluar, anak saya tidak ada. Saya bilang gitu, saya cari di luar. Saya lihat di luar itu tidur kayak gini, sambil pegang es krimnya itu. Dek, kok ngambeknya sampai segitu, tidurnya di jalan. Saya bilang, belum saya lihat darahnya ini belum. Kenapa saya balik? Kagetnya minta ampun, udah berlumuran darah, ini penuh dengan darah semuanya ini. Sambil pegang es krimnya itu di sebelah kiri ini, saya teriak-teriak, tolong, siapa yang tabrak anak saya, tolong, sampai es itu saya nggak bisa minum lagi, es itu tidak bisa minum. Tolong anak saya, tapi yang cuma keluar itu cuma 2 orang yang keluar karena saking sepinya kan di sini. Terus mobil yang tabrak anak saya pun pergi, nggak tahu kemana. Tapi sempat dengar suara mobil nggak lewat? Nggak ada suara mobil sedikit pun. Itu ada berapa menit sih Mbak masuk ke dalam sama anak ini Nggak lama. Nggak sampai 2 menit, nggak lama dia. Mungkin anak ini keluar dari gerbang itu langsung ditabrak gitu. Itu Ibu tahu terduga pelakunya karena dia langsung datang ke sini atau ada yang kasih tahu tuh rekaman CCTV? Memang secara kebetulan pas hari itu juga secara tiba-tiba kan ayahnya diduga pelaku ini kan datang marah-marah sama tetangga, dan malamnya juga dia datang minta maaf. Kami ini sampai malam itu pun belum tahu siapa yang nabrak, apakah itu mobil, motor atau siapapun, belum tahu sama sekali. Tapi karena secara tidak langsung kan pihak dari diduga ini datang sendiri, jadi secara otomatis kan kita udah menduga, dan lama-kelamaan suaminya, mertuanya datang sendiri, datang minta maaf kalau diduga pelaku ini udah mengakui. Tapi kan walaupun dia sudah mengakui, tapi sampai sekarang progresnya dari kepolisian belum ada, belum ditangkap sama sekali. Sementara kan kita sendiri di sini kan udah nggak ada, adik udah nggak ada. Sementara kan dia kerja sampai sekarang itu masih aktif di puskesmas itu. Kalau dia pengakuan sendiri itu dia nabrak sendiri, terus lari apa alasannya? Sampai pas dia kesini itu dia nggak jelasin apa-apa, dia cuma minta maaf dan bela sungkawa aja. Dia nggak jelasin dia nabraknya gimana, kenapa dia kabur, dia nggak jelasin sama sekali. Kesini dia cuma minta maaf sama bela sungkawa aja. Kasat Lantas Polresta Mataram AKP Yozana Fajri Sidik AF menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai keterangan dari saksi, rekaman CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Apabila semua keterangan dan bukti sudah terkumpul, kasus ini akan kami limpahkan ke unit reskrim sesuai prosedur tambahnya. Untuk kendaraan sudah diamankan di unit laka, Pak. Itu ada bekas nggak? Untuk di kendaraan sudah kami cek, periksa, dan tidak ada bekas daripada darah dan sebagainya. Tetapi dari hasil keterangan pengemudi itu merasa ada saat berjalan ada melindas sesuatu, apa bata atau batu seperti itu. Namun lebih jelasnya sudah dituangkan dalam bentuk keterangan di penyidik unit laka.